Selamat pagi Amang Inang dan saudara-saudara. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Karena itu marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan karena hari ini Tuhan telah membangunkan kami dari tempat tidur kami. Tuhan memberikan kami hari dan waktu yang baru untuk menerima kasih karunia Tuhan. Tuhan menjagai kami pada malam yang gelap, menyeberangkan kami Tuhan ke hari yang baru ini. Terima kasih Bapa di surga atas segala kasih karunia Tuhan dan penyertaan-Mu kepada kami. Kini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah firman Tuhan supaya firman-Mu menjadi sebuah kekuatan dan penghiburan bagi kami Tuhan untuk meneruskan perjalanan hidup kami, melakukan pekerjaan kami dan aktivitas. Puji-pujian dan kemuliaan hanya untuk nama-Mu di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amang Inang dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada hari ini, hari Senin tanggal 25 April 2022, tertulis di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Tuhanido todii, jala ia di situ dini Tuhani, di sido haluaon. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pernah enggak kita merasa dikejar-kejar oleh bayangan kita sendiri? Dikejar oleh bayangan. Apakah itu bayangan karena kesalahan atau dosa-dosa kita pada masa yang lalu? Perasaan seperti itu tentu sering datang kepada kita. Kalau ada sebuah kesalahan yang kita lakukan pada waktu yang lalu itu datang terus membayang-bayangi kita. Sehingga kita memiliki perasaan takut atau was-was, cemas kalau kesalahan itu kemudian akan diketahui. Dan itu semua menjadi beban bagi kita dalam melakukan pekerjaan dan aktivitas kita. Tentu kita sering menghadapi perasaan seperti itu karena pernah melakukan kesalahan, keteledoran, atau karena kita lupa. Bahkan sebuah survei membuktikan akibat dari sebuah kekhawatiran atau kecemasan kita, 70-75% dari kekhawatiran kita ternyata tidak pernah terjadi. Tetapi karena kita telah lebih dulu khawatir atau cemas, maka perasaan-perasaan itu terus menekan kita, menjadikan itu sebuah beban bagi kita untuk melangkah atau untuk melakukan pekerjaan kita. Nyatanya 75% itu semua tidak pernah terjadi. Nah saudara-saudara, hal ini lumrah dan bisa kita mengerti bagaimana seseorang berusaha untuk membebaskan diri, melepaskan diri dari tekanan-tekanan seperti itu. Maka kita perlu mencari refreshing, kita perlu mencari kesegaran, kita perlu mencari ketenangan. Dan itu kita usahakan dalam hidup kita ini. Nah, itu hal yang wajar saudara-saudara. Firman Tuhan hari ini menyebutkan bahwa Tuhan itu adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan, kebebasan, kelepasan. Dalam bahasa Batak dikatakan haluaon. Tentu saja saudara-saudara, kemerdekaan yang dimaksud di sini bukan hanya kemerdekaan atau kelepasan dari perasaan-perasaan akibat bersalah seperti itu. Kemerdekaan dari dosa, dari kesalahan, tentu itulah sesuatu yang paling besar yang dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini. Itu tidak dapat kita lakukan sendiri. Meskipun kita harus menangis, lari sejauh-jauhnya, kita manusia tidak mungkin melepaskan diri dari sebuah tekanan akibat dosa. Maka kemerdekaan dari dosa hanya bisa didapatkan melalui penebusan darah Tuhan Yesus Kristus yang berharga dan penuh kuasa. Kemerdekaan seperti itu, kemerdekaan dari dosa tidak bisa dibeli dengan uang ataupun dengan harta atau dengan usaha apapun. Nah, firman Tuhan ini dengan jelas mengatakan tentang efek yang meluas dan membebaskan
dari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus bagi semua orang yang datang dan percaya kepada Dia. Saudara-saudara, itulah yang dicetuskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang di Korintus pada masa itu, di mana orang bisa saja tertekan tuntutan hukum Taurat dari kehidupan atau syariat-syariat agama, atau juga kebiasaan-kebiasaan di tengah-tengah masyarakat yang mempengaruhi kehidupan jemaat, sehingga Paulus perlu menyatakan bahwa kemerdekaan itu adalah hal yang utama yang dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia ini, sehingga semua orang bisa merasakan, bisa meraih kelepasan, kemerdekaan, sejahtera seperti itu melalui iman dan kepercayaan kepada Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan ini menjadi penghiburan bagi kita. Jika kita membaca dalam Roma pasal yang 8 ayat 1-4, disebutkan di situ, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai oleh dosa. Karena dosa, Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut Roh. Roh Tuhan bekerja, dengan kepenuhan Roh itu datanglah suatu hukum baru, yaitu perjanjian baru, yang dengannya rantai dosa diputuskan. Kita tidak lagi hukum, hidup dalam penghukuman, dan hidup di bawah tirani dosa, melainkan dibebaskan untuk hidup di bawah hukum Roh yang baru itu. Dan di situ disebutkan, di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Saudara-saudara, Amanginang dimanapun kita berada, secara sederhana kita bisa melihat di sini bahwa itulah yang dibawa oleh kedatangan Tuhan Yesus Kristus, mengalami kemerdekaan sejati dengan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, kepenuhan Roh Kudus yang penuh kuasa dan firman Allah yang berkuasa, yang hidup dan aktif di dalam kehidupan kita. Dan itulah sebabnya saudara-saudara, Rasul Paulus sendiri pernah mengatakan, mereka yang percaya, yang telah menerima karena iman, di dalam imannya Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, lepas dari kuasa hukum Taurat dan penghukuman itu, disebutkan dalam Roma 6 ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Di manakah posisi kita, saudara-saudara? Kita telah dimerdekakan dari dosa, tapi pada waktu yang sama kita menjadi hamba kebenaran. Jadi ini bukan kemerdekaan, kelepasan sebagaimana yang didengung-dengungkan oleh orang, kemerdekaan atau kelepasan yang sebebas-bebasnya, kemerdekaan yang kebablasan. Tentu bukan itu. Tapi kita disebutkan dimerdekakan dari dosa. Pada waktu yang sama kita harus menjadi tunduk kepada kebenaran. Jadi saudara-saudara, milikilah mental kemerdekaan seperti itu. Menjadi orang yang merdeka. Jadi orang yang telah dimerdekakan dari kuasa dosa, kuasa maut dan ketakutan-ketakutan yang dibawanya. Jadilah orang Kristen yang merdeka, yang bisa memiliki kemampuan untuk melihat bahwa Tuhan telah lebih dulu memerdekakan kita. Memiliki mental anak-anak terang, anak-anak Tuhan. Bukan mental budak, bukan mental hatuban. Sikap hidup kita harus menunjukkan bagaimana kita telah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus Kristus, dan bagaimana kita bisa meraih cita-cita, meraih keinginan kita, dan meraih segala yang kita dambakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, karena hidup di dalam kemerdekaan seperti itu. Merdeka. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami telah mendengar firman Tuhan. Berkatilah firman-Mu itu, menjadikan kami anak-anak-Mu yang hidup di dalam terang, karena Roh Tuhan telah bekerja di dalam kehidupan kami. Oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Amin.